101,1 FM Cakra Radio, mengudara membuka cakrawala. Selamat datang di kelas 5. Kelas Politik Masyarakat. Melaku-melaku ndeleng alam. Nganti kali weruh boyo. Kepareng kula ngaturaken salam kanggo dumateng panjenengan sedaya. Selamat sore mahasiswaku. Selamat sore Ibu. Sore ya, selamat datang di Universitas Cakra. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Dela selaku dosen pengampu di kelas 5, kelas Politik Masyarakat. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kelihatannya semangat ya ini mahasiswa ini sumringah sekali. Udah gak sabar buat ikut kelas ya? Oke, nah untuk pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas tentang politik di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang politik mahasiswaku, tahun depan 2024 kan sudah mulai masuk ke dalam tahun-tahun panas ya. Wah, bisa jadi tahun depan pengeluaran saya bisa lebih irit nih. Karena anak saya dapat makan siang dan juga susu gratis. Atau malah jangan-jangan justru gaji saya bisa naik sampai 30 juta. Atau malah tahun depan saya bisa nyiapin rumah nih buat cucu dan juga cicit saya karena harga rumah bakal murah. Bu, emang boleh politik di dalam kelas? Loh, saya kan nggak politik di dalam kelas, saya bukan kampanye, tapi menjabarkan gagasan dari ketiga baca pres kita. Seperti itu mahasiswaku. Sudah, daripada ribut-ribut, mending kita bahas langsung di kelas 5. Kelas Politik Masyarakat, tentunya hanya di 101,1 FM Cakra Radio, mengudara, membuka cakrawala. (101,1 FM Cakra Radio, mengudara, membuka cakrawala. Selamat sore Sobat Cakra dan juga mahasiswaku semua. Selamat datang di kelas 5, kelas Politik Masyarakat. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan belajar bersama dengan dosen tamu, bersama dengan saya Ibu Dela selaku dosen mata kuliah hari ini yang akan membahas mengenai tentang kampanye di lingkungan kampus, akankah menjadi panggung baru bagi politikus? Sobat Cakra, sebelumnya Ibu Dela akan memperkenalkan terlebih dahulu dosen tamu yang sudah hadir di kelas kita saat ini. Yang pertama sudah ada dari anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Bapak Dani Kurniawan. Sugeng enjing Pak Dani. Enjing Mbak. Ya sehat nggih? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini aman? Alhamdulillah aman. Walaupun sedikit panas atau enggak Pak Dilan? Iya di luar cukup menyengat. Panas ya, seperti tahun depan, tahun-tahun panas. Seperti tahun 2024 seperti itu. Baik, tidak hanya itu, kita juga kedatangan dosen tamu yang kedua. Beliau dari pakar sosiologi politik UIN Sunan Kalijaga, Dr. Ahmad Nurma Permata. Sugeng enjing Pak Nurma. Sugeng enjang Mbak Dila. Oke, sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Nah Sobat Cakra, yang mau ikut seru-seruan di kelas, di segmen selanjutnya juga kita akan buka kuis berhadiah melalui telepon interaktif di 0857 3804 1717. Dan bagi Sobat Cakra yang ingin menyimak perbincangan kita hari ini dan mengikuti kelas kita sampai akhir, kita juga siarkan secara live melalui channel YouTube dan juga Instagram kami di imix.id. Baik, langsung saya mahasiswaku, semangat! Semangat ya. Oke. Pemilu 2024 seperti yang kita tahu sudah semakin dekat. Sudah banyak sekali calon yang mulai menyuarakan gagasannya untuk meyakinkan para pemilihnya melalui kampanye. Salah satunya kampanye yang dilakukan di lingkungan kampus. Namun sayangnya kampanye di lingkungan kampus saat ini masih banyak menimbulkan pro dan juga kontra. Lalu sebenarnya apa yang mendasari persoalan tersebut? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak rangkuman informasi berikut ini. Tanggal 7 Juni 2023, pemohon atas nama Henry Mantiri dan Ong Yeni mengajukan permohonan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 huruf H berisi larangan tegas kampanye di lingkungan pendidikan
dan tempat ibadah tanpa syarat. Diikuti penjelasan bahwa kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggung jawab. Pada tanggal 15 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan MK nomor 65 Peraturan Perundang-undangan nomor 21 tahun 2023 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyetujui adanya kampanye di wilayah kampus dengan beberapa syarat dan menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak. Lalu, kampanye di wilayah kampus apakah menjadi panggung baru bagi politikus? Nah Sobat Cakra, baru saja kita telah menyimak bersama rangkuman informasi yang telah dirangkum oleh tim Cakra Radio mengenai tentang aturan MK yang memperbolehkan adanya kampanye di lingkungan kampus. Nah dari penayangan rangkuman tersebut saya ingin meminta tanggapan dari para dosen tamu mengenai tentang aturan baru dari MK tersebut. Silahkan mungkin dimulai dari Pak Norma terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Dila. Isu ini memang kontroversial dan sedikit membingungkan ya, karena selama ini kita melihat kampanye itu sebagai forum hura-hura dan kadangkala forum yang cenderung anarkis ya. Ada kampanye player-player ya, itu yang ada di benak masyarakat terkait dengan kampanye. Tapi sebenarnya kampanye itu tujuannya adalah yang benar sosialisasi program-program dari para calon orang-orang yang akan dipilih dalam proses politik, baik itu legislatif atau eksekutif, sehingga kampanye itu kalau dilaksanakan dengan cara baik dan benar itu bisa diselenggarakan di mana saja, karena sebenarnya kampanye itu adalah sosialisasi program politik dan juga merupakan bagian dari pendidikan politik. Jadi kalau saya selama memang dilaksanakan dengan baik dan benar di kampus ataupun di sekolah itu tidak masalah, karena itu bagian dari pendidikan politik. Baik, berarti asal caranya benar ya Pak ya? Iya. Harus dibedakan antara kampanye dan juga pendidikan politik. Seperti itu atau bahwa saya sebenarnya kampanye itu memang salah satu pendidikan politik juga? Iya, jadi salah satu bentuk pendidikan politik itu adalah kampanye. Baik, terima kasih Pak Norma. Mungkin kita minta tanggapan juga kepada Pak Dhani sebagai perwakilan wilayah Muhammadiyah menanggapi hal tersebut seperti apa Pak? Ya, yang jelas memang saya agak sepakat dengan Pak Norma tadi, memang adanya revisi ini yang sedikit membingungkan ya, seperti itu. Sebelumnya kan tempat ibadah, kemudian instansi pemerintahan, tempat-tempat pendidikan kan dilarang untuk sebagai tempat-tempat kampanye. Kemudian adanya keputusan MK ini membolehkan meskipun dengan syarat tertentu, misalkan tidak ada atribut, kemudian hanya dilaksanakan di hari Sabtu Ahad seperti itu. Nah ini memang menimbulkan gejolak ya, terutama di institusi pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Kalau kita lihat, kalau kita amati sebenarnya ketika kampanye ini on the track seperti itu, yaitu bagaimana penyampaian visi misi, gagasan, kemudian penyampaian ide yang bisa mewujudkan suatu daerah atau suatu negara itu lebih maju, itu sesuatu yang hal positif seperti itu. Hanya saja kalau kita lihat selama ini kan benak orang kampanye itu kan knalpot belombongan itu ya, blayer-blayer. Kemudian istilahnya membuat jalan macet dan kadang menimbulkan anarkisme. Nah ini memang harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu bagi kami, misalkan itu dilaksanakan di kampus, ya harus dilaksanakan sebaik mungkin, dihindari sesuatu yang negatif. Kemudian harus diutamakan karena kampus adalah lingkungan intelektual, maka yang harus ditonjolkan adalah gagasannya, dialogisnya, debatnya. Itu yang jauh lebih substantif daripada hanya menjanjikan tentang bahwa kadang kan memang campaign itu kan memang kadang bagaimana dia bertemu konstituen untuk kemudian meyakinkan bahwa saya adalah pilihan yang terbaik. Itu gak masalah. Tetapi yang paling penting adalah sejauh mana para calon legislatif, para calon yang ada di DPD, DPR, kemudian
eksekutif presiden itu dia mampu dia mampu merumuskan visi misi kebangsaan yang memang itu dibutuhkan oleh negeri saat itu. Itu saya kira menjadi poinnya seperti itu, Mbak. Baik, Pak, Bapak kan sebagai perwakilan wilayah Muhammadiyah sendiri ya Pak ya. Kemarin saya sempat baca bahwa dari Rektor Muhammadiyah sendiri dari salah satu universitas yang berada di bawah naungan Muhammadiyah menyetujui adanya kampanye di lingkungan kampus. Tanggapan Bapak mengenai hal tersebut bagaimana? Ya, memang dari salah satu kemarin ada rilis ya dari salah satu wakil rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu membolehkan ketika kampus itu diperbolehkan untuk dilakukan aktivitas campaign seperti itu. Nah kemudian kalau bagi sendiri sebenarnya persoalan politik itu sebenarnya bukan hal yang asing seperti itu. Jadi ketika teman-teman adik-adik mahasiswa ketika di situ ada pemilihan BEM, pemilihan HMJ, di situ kan ada proses politik ya. Di situ siapa ketuanya, sekretarisnya. Kemudian di situ ketika sebelum pemilihan di situ ada debat kandidat, penyampaian visi misi HMJ yang bagus seperti apa, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Oleh karena itu ketika kampus itu kemudian dalam konteks pemilihan pemilu yang 5 tahunan itu saya kira menjadi hal yang tidak masalah ya, asalkan itu tadi syarat-syarat itu harus terpenuhi. Misalkan dari kampus yang mengundang, kemudian peserta pemilu harus diberikan kesempatan yang sama. Artinya jangan hanya partai tertentu, harus semuanya diberikan hak yang sama, diberikan ruang yang sama, diberikan porsi yang sama. Itu yang paling penting. Karena kadang kalau kemudian hanya sebuah institusi mengundang calon tertentu, partai tertentu, nanti dikatakan itu tidak netral. Padahal kan tempat institusi pendidikan senantiasa harus netral ya. Dia kan sehingga salah satu bentuk netralitasnya dia memberikan ruang yang sama, hak yang sama bagi peserta pemilu untuk menyampaikan gagasan visinya. Lalu sebenarnya bagaimana sih Pak cara kita membedakan antara bahwasanya itu ada kampanye terselubung dan juga ada maksud mungkin pendidikan politik gitu? Secara klinis mungkin tidak bisa dipisahkan dengan jelas ya, karena istilahnya? Tidak berpolitik pun sebuah bentuk politik ya. Tidak memilih itu sebuah pilihan ya, sehingga politik itu sesuatu yang sangat intricate, yang sesuatu yang sangat subtil, yang sangat sulit dibedakan dengan yang tidak politik. Oleh karena itu menurut saya sosialisasi supaya dan dibuat supaya program itu berkelanjutan, bukan hanya pada satu tahun ini saja, tahun depannya tidak ada. Saya kira kalau itu menjadi sesuatu yang reguler ya, maka akan menjadi predictable ya. Di satu sisi orang akan siap menerima, oh ini musimnya orang akan memberikan beasiswa. Kemudian dan juga mungkin perlu dibuat aturan besarannya berapa supaya nanti politisi yang akan memberikan bantuan itu tidak berlomba-lomba menjelang pemilu, mereka berlomba-lomba memberikan bantuan. Ya kalau kita hanya bisa melihatnya secara common sense saja bahwa kalau itu mendekati event tertentu ya berarti ini berimplikasi punya maksud di balik itu. Ya, tapi kalau dia memang di awal-awal atau konsisten setiap tahun, nah itu meskipun ada kepentingan tapi tidak sevulgar itu. Baik, nah tadi kita juga sudah melihat penayangan tentang rangkuman informasi mengenai aturan MK tentang memperbolehkannya kampanye di lingkungan kampus. Berarti dari situ Pak, sebenarnya berarti ada inkonsistensi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang larangan berkampanye tanpa syarat dengan anak pasalnya pada pasal 280 ayat 1 yang berbunyi sebenarnya fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu dan juga atas undangan dari pihak penanggung jawab. Nah sebenarnya apakah ada maksud lain dari adanya perubahan ketetapan tersebut dari pihak-pihak tersebut? Tapi Bapak, kita akan mendengar jawaban dari Pak Norma setelah segmen selanjutnya, setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kelas 5, Kelas Politik Masyarakat. 101,1 FM Cakra Radio.
mengudara, membuka cakrawala. Pilih satu boleh, pilih dua boleh, tapi yang golput itu tidak boleh. Pilih merah boleh, pilih biru boleh, tapi yang golput itu tidak boleh. Pikir-pikir dulu, riset-riset dulu, jangan sembarang pilih, nanti nyesal. Ayo ikut nyoblos, jangan sampai golput untuk Indonesia. .1 FM Cakra Radio, mengudara, membuka cakrawala. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah, tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Bangun usaha untuk orang rumah, biar kompormu tetap menyala. Yang susah biayanya nomor 1, sana sini jadi benalu. Ini pandangan dari kacamataku tentang negara yang lucu. Anda masih bersama kami di 101, FM Cakra Radio, mengudara, membuka cakrawala. Ya Sobat Cakra, tentunya masih di kelas 5, kelas politik masyarakat. Bersama dengan dosen tamu kita, tadi ada Bapak Dani Kurniawan dan juga Dr. Ahmad Norma Permata. Dan juga saat ini telah bergabung mahasiswa kebanggaan saya saat ini yang mau konsultasi skripsi ya katanya? Iya Mbak. Oh, mau konsultasi skripsi. Tentunya ada Ketua BMKM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kak Gilbran Muhammad Nur. Loh Bu, Gimana? berarti kamu bukan kebanggaannya Ibu ya? Kebanggaan dong, semua mahasiswa saya tuh cerdas-cerdas ini, jadi kebanggaan saya. Saya sayangi dan juga kebanggaan saya tentunya. Jadi jangan khawatir ya. Sebelumnya mari kita sapa dulu, selamat sore Mas Gilbran. Selamat sore Mbak. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini aman? Aman dan cukup panas. Cukup panas ya, selalu panas ya Mas ya, karena sudah akhir tahun nih. Baik, tadi kita sudah menahan pertanyaan mengenai tentang inkonsistensi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur larangan berkampanye di lingkungan kampus tanpa syarat dengan anak pasalnya. Nah, sebenarnya apakah ada maksud lain dengan adanya perubahan ketetapan tersebut? Mungkin Pak Norma bisa menjawab sebagai pengamat politik menanggapi hal tersebut. Oke, terima kasih Mbak. Jadi pasal itu memang diubah ya berdasarkan permohonan oleh warga masyarakat untuk mengubah dari tidak memperbolehkan kampanye di 3 tempat itu, tempat ibadah, gedung pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi boleh. Ya, ternyata MK memutuskan 2 yang boleh, yang tidak boleh agama, yang gedung pemerintah boleh dan lembaga pendidikan boleh. Nah ini saya kira teman-teman semua kita harus paham pengertian dari politik itu sendiri. Ya. Politik adalah sebuah permainan di mana aturan main dibuat oleh para pemain. Ya, sehingga pertarungan politik itu bukan hanya sekedar pertarungan memperebutkan suara, memperebutkan jabatan, tetapi juga memperebutkan aturan main. Nah sehingga ketika ada upaya untuk mengubah aturan pasti ada kepentingan di balik itu. Ya, dan apapun yang terjadi adalah MK sudah memutuskan itu. Ya, kita protes pun itu sudah diputuskan. Sehingga cara terbaik adalah bagaimana kita mencermati apa kelebihan, apa peluang dan apa yang perlu diwaspadai, potensi dan resiko dari adanya kampanye di lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah. Kalau tidak ada aturan, nanti pasti partai yang dananya lebih besar atau punya kedekatan dengan pengelola lembaga
pendidikan itu ya itu pasti akan punya akses yang lebih ya. Oleh karena itu tadi disampaikan Mas Dani di awal harus ada keadilan ya untuk semua kontestan ya. Oleh karena itu dipastikan dengan regulasi bahwa misalnya tidak boleh bawa massa banyak-banyak. Kemudian yang saya pikirkan juga setiap kampanye di kampus itu harus menyertakan analis misalnya ya, yang bisa memberikan pendampingan supaya diskusinya tetap bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Pak Norma atas jawabannya. Nah Sobat Cakra, sebelum kita melanjutkan diskusi di kelas kita, tadi kita sudah membahas tentang aturan MK mengenai diperbolehkannya kampanye di lingkungan kampus dengan catatan tertentu. Namun sebelum melanjutkan diskusi kita akan menyimak pendapat dari beberapa mahasiswa di luar sana mengenai tentang kampanye di lingkungan kampus. Setuju nggak sih kalau ada kampanye di lingkungan kampus? Saya kurang setuju terhadap usulan kampanye politik di lingkungan kampus, karena seharusnya lembaga pendidikan bersifat lebih netral terhadap politik. Kalau menurut saya sendiri sih tidak setuju, dikarenakan selagi masih ada fasilitas lain yang bisa digunakan untuk berkampanye, tidak harus di lingkungan kampus. Karena netralitas di fasilitas pendidikan atau kampus itu kan dijaga dari dulu, atau digaungkan lah istilahnya, dijaga dengan benar. Cukup setuju dengan adanya kampanye di universitas, itu karena tahun 2024 nanti kan kebanyakan Gen Z itu akan menjadi pemilih ya. Jadi kita itu perlu suatu wawasan, apalagi politik itu masih hal baru untuk kita. Jadi agar kita tidak salah memilih dalam memilih pemimpin kita ke depannya, agar tidak keliru dan dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Nah baru saja kita telah menyimak beberapa pendapat dari mahasiswa mengenai tentang adanya kampanye di lingkungan kampus. Nah saya ingin bertanya kepada Mas Gilbran ini sebagai selaku perwakilan mahasiswa juga ya Mas ya. Menanggapi hal tersebut tadi seperti apa Mas adanya kampanye di lingkungan kampus? Oke, sering banget saya ditanya soal apa pendapat soal kampanye di kampus ya. Satu hal yang ingin menjadi semangat yang tertanamkan ke teman-teman mahasiswa adalah yuk kita jadikan pemilu 2024 ini merupakan pemilu dengan corak intelektual yang kental gitu. Adanya kampanye di kampus itu menjadi sarana kita untuk memastikan bahwa para calon pemimpin bangsa yang berani memutuskan diri untuk berkontestasi, itu mereka punya gagasan, mereka punya intelektualitas gitu. Sehingga kalau ditanya apa pendapatnya tentu setuju dan berharap bahwa peran kampus itu mampu menjadi screening para calon pemimpin bangsa dan memastikan bahwa proses intelektualisasi demokrasi kita itu berjalan dengan lancar. Seperti itu Mbak. Berarti setuju ya dengan adanya kampanye di lingkungan kampus. Nah Mas Gibran tadi mengatakan kalau setuju. Saya ingin tanya kalau dari BMKM UGM sendiri ada aturan tertentu nggak sih Mas di kampanye lingkungan kampus? Sejauh ini kita dengan namanya Election Corner dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik bersama dengan BMKM sedang menyusun SOP bagaimana atau standar seperti apa yang harus ditetapkan, harus dibuat agar kampanye di kampus ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan value yang kita harapkan, tentu dengan netralitas dan semangat untuk mengintelektualisasi demokrasi. Untuk prosesnya ini SOP ini akan kita ajukan ke Rektorat UGM menjadi pedoman awal kita. Karena sampai sejauh ini nampaknya dari KPU belum ada turunan spesifik secara teknis seperti apa untuk kampanye di kampus ini. Jangan sampai tadi seperti yang dikhawatirkan teman-teman yang kontra dengan adanya kampanye di kampus, riskan adanya bukan intelektualisasi tapi justru politisasi yang justru malah impact-nya cenderung destruktif dan kurang memberikan manfaat. Lalu Mas Gibran ini dari Universitas Gadjah Mada ya. Kemarin kan kita sempat ramai juga adanya diskusi dari ketiga baca pres. Mas Gibran juga ikut sebagai panelis ya kalau boleh tahu. Kalau kemarin sempat dengar panelis. Nah kemarin gimana itu Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit aja. Oke. Agenda kemarin itu merupakan agenda kerjasama antara UGM dengan Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab Narasi. Kita mencoba untuk menghadirkan 3 baca pres saat ini ya. Meskipun dengan konteks yang pelaksanaannya itu urut
berdasarkan abjad. Berarti Mas Anies dulu, Mas Ganjar, baru Pak Prabowo. Jadi tidak satu tempat dalam waktu yang sama. Cuman saya harapkan agenda itu menjadi permulaan dan semakin mengamplifikasi peran kampus buat demokrasi kita. Tentu dengan netralitas yang harus senantiasa dijaga. Berarti saya tanya ke Pak Norma sebagai pengamat, untuk diskusi yang dilakukan di UGM kemarin itu bisa dikatakan sebagai ada maksud kampanye terselubung nggak sih Pak? Itu adalah kesempatan para baca pres untuk berkampanye. Tetapi seperti disampaikan oleh Mas Gibran tadi, ini adalah satu forum untuk memfilter, melakukan intelektualisasi diskusi politik, ya, dan itu yang lebih kelihatan dibanding politisasi kampus, ya, karena forumnya sudah dinetralisir, ya, makanya kalau saya istilahnya bukan kampus itu netral, tapi kampus itu objektif, ya. Ada regulasinya, ada aturannya, ada SOP-nya, sehingga saya kira forum-forum kemarin itu lebih banyak produktifnya daripada kontraproduktifnya. Saya kira bisa direproduksi di berbagai kampus-kampus yang lain. Baik. Nah Bapak, karena kita hari ini temanya tentang mahasiswa ya, mahasiswa dan juga di kelas mungkin, dan saya melihat kemarin sempat berbincang juga dari Pak Dhani dan juga Pak Norma punya sampingan sebagai dosen juga ya, sebagai dosen di universitas, beberapa universitas. Saya ingin tanya, sebenarnya pernah tidak sih menemukan adanya kampanye di lingkungan kampus sendiri? Mungkin dari Pak Dhani dulu. Ya, kalau kami ya, kalau kita lihat sejauh pengamatan saya belum ada dari calon peserta pemilu kemudian dia melakukan pemilu campaign di kampus itu sejauh ini belum ada seperti itu, Kak. Hanya yang paling jadi perhatian adalah ketika dosen itu berada di lingkungan kampus kemudian dia melakukan kampanye. Nah, itu yang istilah ketersinggungan tadi ya. Kampus boleh untuk kampanye, terus sejauh mana? Nah, itu harus ada regulasi. Karena mau nggak mau kita, apalagi dosen itu pasti dia punya pilihan. Dan kadang secara tidak sadar dia itu dia menyampaikan kandidatnya itu di depan kelas. Nah itu, ini bisa menjadi problem ini seperti itu karena seyogyanya memang dosen itu tidak terlibat langsung ya dalam partai politik seperti itu, terutama di struktural gitu. Kalau hanya sebagai simpatisan saya kira itu hak politik semua orang seperti itu. Tapi kalau kemudian sudah masuk ke struktural, dia jadi jurukam dan ini tentu ada regulasi yang mengatur seperti itu. Kalau dari Muhammadiyah sendiri sebenarnya memperbolehkan atau tidak sih Pak untuk dosennya ikut menjadi anggota struktural partai ya, atau? Yang jelas pengalaman saya ketika dulu ada SK sebelum penandangan SK sebagai dosen tetap, di situ ada poinnya bahwa dilarang dosen menjadi masuk dalam pengurus struktural. Nah, partai itu dilarang seperti itu. Dilarang. Kalau iya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dhani. Mungkin kita minta tanggapan dari Pak Norma. Di kampusnya mungkin menemukan atau belum ya Pak sejauh ini? Kalau itu belum, tapi mungkin kalau di periode-periode yang lalu menjelang pemilu itu ada pejabat datang ke kampus, tetapi tidak dalam rangka. Ya ada forum di mana dia punya forum untuk berbicara, tetapi tidak eksplisit berbicara tentang kandidasinya atau visi misinya sebagai capres atau bacawa pres. Baik, sebenarnya dari lembaga pendidikan sendiri kan seharusnya menjadi lembaga yang netral ya Pak ya. Tetapi dengan adanya kampanye di lingkungan kampus, apakah dianggap melanggar atau menghilangkan netralitas dari suatu lembaga pendidikan tersebut Pak Norma? Kalau saya bahasanya bukan netral ya, saya lebih suka menggunakan istilah objektif. Karena misalnya kalau di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, ya dosen-dosen ilmu sosial ilmu politik itu adalah konsultan-konsultan politik, mereka ahli-ahli politik. Think tank politik. Jadi memang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan partai politik. Tetapi harusnya ada regulasi di mana persuasi politik itu tidak masuk ke kampus. Argumen boleh
diskursus boleh, tetapi yang sifatnya jargon, yang sifatnya persuasi yang emosional itu yang perlu dibatasi. Nah, termasuk tadi saya kira kampus juga perlu berhati-hati kasus yang disampaikan atau kekhawatiran yang disampaikan Mas Dhani tadi itu. Karena bisa jadi dosen itu maunya baik karena merasa sudah punya pengalaman, menasihati mahasiswa, sebaiknya kalian pilih calon yang seperti ini, seperti itu. Nah itu saya kira kampus perlu melakukan screening ya, harus punya radar, jangan sampai apapun niatnya, apapun maksudnya itu menjadi menghilangkan objektivitas di dalam berpolitik. Baik, terima kasih Pak Norma. Baik, Sobat Cakra, beri tepuk tangan yang meriah untuk para dosen tamu dan juga mahasiswa tamu undangan saya hari ini. Setelah ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih kampanye yang sehat yang bisa dilakukan di lingkungan kampus itu agar tidak mempengaruhi netralitas dan juga mengganggu proses belajar mengajar di lingkungan kampus. Namun setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di kelas 5, Kelas Politik Masyarakat. 101,1 FM Cakra Radio, mengudara membuka cakrawala. Nah, ini 10.000 buat jajan kamu ya. 10.000 lagi jangan lupa buat bayar buku. Oke Ma, Viva berangkat dulu ya. Bu, mau jajan telur gulung 5, sempol 5, sama es yang rasa jeruk itu Bu. Oke, jadinya 13.000 ya Dek. Waduh, uang aku kurang. Kan ada uang dari Mama untuk bayar buku. Pakai dikit aja nih. Ini uangnya Bu. Enak. Perilaku korupsi seringkali tertanam dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Mari bersama-sama kita stop korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Cakra Radio. .1 FM Cakra Radio, mengudara membuka cakrawala. Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Anda masih bersama kami di 101,1 FM Cakra Radio, mengudara membuka cakrawala. Ya Sobat Cakra, tadi kita sudah berbincang mengenai tentang kontroversi penetapan aturan MK hingga pendapat mahasiswa terkait adanya kampanye di lingkungan kampus. Dari kontroversi tersebut tentunya dibutuhkan adanya edukasi untuk mencegah provokasi dari penyalahgunaan kampanye di lingkungan kampus dan juga lingkungan pendidikan. Melihat bahwa pemilu 2024 nanti sebanyak 56% didominasi oleh pemilih pemula. Lalu apa saja upaya KPU dalam menangani persoalan tersebut? Saat ini sudah ada reporter Selvi Septiana yang akan melaporkan dari KPU Bantul. Silakan Selvi laporannya. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk memberikan laporan langsung tentang pendidikan politik di wilayah ini. Dalam upaya untuk membentuk pemuda yang lebih sadar politik, pendidikan politik di Bantul mengadopsi metode yang menarik dan juga efektif. Menurut data yang kami terima, pendidikan politik di Bantul dilakukan melalui pembiasaan diri dalam proses penyoblosan politik, khususnya saat pemilihan ketua OSIS organisasi siswa intrasekolah. Pemilihan ketua OSIS sering dianggap sebagai simulasi proses pemilihan umum yang memberikan peluang kepada para siswa untuk merasakan pengalaman berpartisipasi dalam pemilihan. Selain itu,
Pendidikan politik di wilayah ini juga berfokus pada pembentukan karakter siswa agar mereka memahami pentingnya kemampuan public speaking. Kemampuan berbicara di depan umum adalah aspek penting dalam dunia politik dan melalui latihan ini, siswa belajar bagaimana menyampaikan pandangan dan ide mereka dengan percaya diri. Pendekatan ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang lebih terlibat dalam proses politik dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan demokrasi. Terlebih lagi, pendidikan politik seperti ini di Bantul membantu siswa memahami pentingnya hak suara dan keterlibatan dalam memilih pemimpin mereka. Ini adalah contoh konkret bagaimana pendidikan politik di wilayah Bantul diarahkan pada pengalaman nyata untuk menjadi pemilih yang cerdas dan pemimpin masa depan yang kompeten. Dari Bantul, Selvi Septiana melaporkan. Terima kasih Selvi Septiana sebelumnya atas laporannya. Tadi sudah kita lihat bahwa dari laporan tersebut menjelaskan bahwa dari KPU Bantul sendiri memberikan pendidikan politik dengan cara hadir di pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah. Menurut Bapak sendiri mengamati hal tersebut, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Adanya pendidikan ke SMA melalui pendidikan pemilu di SMA melalui pemilihan OSIS tadi Pak? Meskipun agak berbeda ya, kalau pemilu itu kan bukan hanya soal prosedur pemilihan, tetapi kita memilih substansi gagasan politik. Ya. Kita ini kesadaran tentang situasi sosial kita ini masuk kelompok apa, kemudian partai yang cocok untuk kita itu apa. Sebenarnya pendidikan politik untuk generasi muda itu lebih ke situ ya. Kalau untuk pemilihan OSIS, pemilihan yang seperti itu kan lebih kepada prosedurnya, lebih kepada prosedur pemilihan dan bukan kepada gagasan tentang politiknya. Saya kira yang kalau saya boleh usul ya, KPU harusnya ketika mensosialisasikan pemilu kepada anak-anak muda itu menghadirkan perwakilan wali murid, ya, mengajak adik-adik pelajar yang akan mulai mengenal partai politik itu disinkronkan dengan kesadaran politik orang tuanya. Ya, karena memilih di dalam pemilu itu sesuatu yang sangat serius, sama seperti memilih kampus. Nggak mungkin teman-teman sekalian ini memilih kampus di luar pengetahuan orang tuanya. Jadi saya kira bukan hanya secara prosedur, tetapi yang lebih penting adalah gagasan tentang politik itu apa, pilihan politik itu maksudnya apa, kan bukan hanya prosedur nyoblosnya kan, tetapi lebih gagasan tentang politik itu apa, lalu konsekuensi dari memilih itu apa, dan saya kira menyertakan orang tua itu menjadi penting. Baik, kalau Pak Norma tadi mengatakan bahwa sebenarnya lebih yang dibutuhkan pendidikan politiknya ya Pak ya. Nah, saya ingin tahu dari Mas Gilbran sendiri sebagai Ketua BEM KM UGM, apa sih Mas strategi ataupun upaya dari BEM KM UGM sendiri memberikan pendidikan politik di lingkungan kampus UGM sendiri Mas? Kalau bicara soal pendidikan politik, spektrumnya cukup besar ya, cukup luas. Kalau dari kami mencoba untuk tadi menanamkan bahwa kampus itu harus menjadi sarana screening, kemudian jangan sampai ahli, kemudian para dosen yang mendekam di kampus itu dianggurkan ya, tidak berperan dalam ajang kontestasi demokrasi ini. Sehingga kalau dari sekarang yang dilakukan oleh teman-teman BMKM itu yang pertama tadi kita bikin SOP soal bagaimana pelaksanaan kampanye di kampus yang efektif, objektif dan aman tadi. Yang kedua, kita sering bikin diskusi dan juga akan membuat diskusi kembali dengan teman-teman dari Bawaslu, dari KPU, pun mengundang teman-teman yang notabene kontra dengan kampanye di kampus. Karena kita ingin ada dialektika dalam konteks penentuan arah kebijakan soal kampanye di kampus ini. Kemudian kita juga kemarin sudah melakukan dengar pendapat dengan tim ahli, mulai dari dekan FKKM KUGM, dekan Visipol, dekan psikologi juga, membahas soal tadi SOP tadi itu tuh seperti apa teknisnya, sehingga kita perlu melihat dari perspektif teman-teman dari medika, teman-teman dari psikologi, pun dengan teman-teman hukum dan teman-teman Visipol, sehingga harapannya SOP yang kita buat nanti lebih komprehensif dan lebih impactful lah. Berarti ada beberapa rencana ya ke depannya lagi untuk kerjasama bersama Bawaslu dan juga KPU mengenai terkait pendidikan politik tadi.
Ya, dan kalau bicara soal agenda besar kami, rencana kami akhir tahun nanti juga akan mengadakan sarasehan dengan capres dan cawapres yang sudah fix berkontestasi, sehingga mungkin agendanya dilakukan di bulan Desember. Semangatnya adalah kalau agenda kemarin di Baca Pres bersama Mbak Najwa itu kan satu persatu nggih. Kita ingin ada tempat bersama sarasehan, konsepnya bukan debat, karena konsep debat sudah diselenggarakan oleh teman-teman KPU bahkan hampir 5 kali. Kita ingin ada konsep yang lebih guyup, kan kita kan di Jogja nggih. Kental dengan nuansa guyupnya gitu. Jauh dari kata panas kan. Jadi harapannya ada komunikasi langsung, nanti kita akan mengundang dari teman-teman masyarakat, LSM, kemudian ahli, masyarakat, mungkin katakanlah PKL kita undang untuk yuk kita ngobrol. Ini kita ada capres-cawapres yang datang ke UGM. Kalian mau ngomong apa ke capres-cawapres? Sehingga tadi pastikan bahwa para capres-cawapres atau para kontestan politik ini masuk ke dalam kampus dengan gagasan, tapi pulang dari kampus itu harus sudah bawa tuntutan ataupun kajian gitu. Baik, terima kasih Mas Gilbran. Lalu dari Pak Dani sendiri sebagai perwakilan wilayah Muhammadiyah, berarti memegang beberapa kampus yang berada di bawah naungan Muhammadiyah ya. Kalau dari Muhammadiyah sendiri Pak, ada strategi atau upaya sendiri di pendidikan politiknya? Ya, saya kira bukan hanya Muhammadiyah ya, tapi instansi pendidikan yang itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Karena apa? Kalau kita lihat bahwa sekarang ini campaign yang ada itu menghasilkan pemilih-pemilih yang emosional. Pemilih-pemilih yang emosional yang dia hanya mengedepankan perasaan seperti itu. Dia lupa bahwa pemilih yang paling bagus adalah pemilih yang rasional. Nah, harapannya kami punya harapan ketika kampus itu diberikan ruang untuk campaign, untuk melakukan kampanye, itu akan membentuk para pemilih-pemilih yang rasional. Karena ketika yang terjadi adalah pemilih-pemilih yang emosional, maka yang terjadi dia hanya menyampaikan sesuatu yang dia selalu menomorsatukan pilihannya dan menjelekkan lawannya, seperti itu. Kemudian ketika menjelekkan maka di situ akan banyak sekali, di situ ada adu domba, di situ ada hoax, di situ ada fake news, dan artinya bahwa lawan politik itu dianggap sebuah musuh gitu. Dan emosionalnya itu adalah emosional yang kadang hidup dan mati. Padahal kalau kita lihat, karena kan politik itu kan seni untuk mencapai kekuasaan, itu nggak bisa loh kita konsisten dengan koalisi dia. Bisa jadi koalisi tapi 1 detik kemudian karena kepentingan yang sama langsung berubah. Makanya fungsinya kita membentuk pemilih yang rasional itu agar para pemilih-pemilih itu tidak mudah baper seperti itu. Nah kalau mudah baper ya akhirnya adalah ya kita akan yang terjadi adalah permusuhan, kemudian konflik, dan itu yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu saya malah punya pandangan positif bahwa ketika kampus itu diperbolehkan untuk campaign itu bisa menjadi sepakat dan disampaikan oleh Mas Gilbran tadi bahwa itu sebagai ruang intelektual, ruang ideologis, itu akan memberikan warna kampanye yang selama ini hasilnya hanya menghasilkan para pemilih-pemilih yang emosional, dan itu yang tidak kita harapkan seperti itu. Baik Sobat Cakra, sebelum melanjutkan perbincangan dan juga kelas kita akan memberikan kesempatan juga bagi Sobat Cakra yang belum bisa bergabung di kelas kita saat ini. Kita akan buka telepon interaktif agar Sobat Cakra bisa bergabung dan berdiskusi melalui nomor 0857 3804 1717. Baik, oke, sepertinya sudah ada yang terhubung. Halo, Bu Dela. Halo, selamat sore. Silakan boleh diperkenalkan namanya siapa dan juga asalnya dari mana? Halo Bu Dela, perkenalkan nama saya Syifa, asalnya dari tadi. Enggak, Bu Dela, bercanda. Saya Syifa asal Solo, Bu Dela. Ya, Syifa. Mau tanya dong Bu, sebenarnya apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari diadakannya kampanye di lingkungan kampus? Oke, terima kasih Syifa untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Dela. Iya. Nah Bapak, Pak dan juga Mas Gilbran,
sebenarnya apa saja dampak positif dan juga negatif dari diadakannya kampanye di lingkungan kampus? Tadi sudah ada pertanyaan dari penelpon interaktif. Silakan mungkin bisa dijawab dari Pak Norma dulu sebagai pengamat. Saya kira tadi kita sudah membicarakan itu ya. Potensinya adalah ini menjadi filter intelektualisasi politik. Ya, bagaimana diskusi-diskusi kampanye itu tidak hanya emosional tetapi intelektual. Dan saya kira formatnya adalah kita bukan orasi tetapi presentasi. Nah itu akan menjadikan politik lebih dingin, politik lebih bisa dianalisis. Tetapi resikonya ya politik ini banyak segi dan licin sekali ya. Nanti pasti akan ada upaya mencari celah ya. Upaya mencari celah, melakukan iklan politik yang atau melakukan ngijon politik ya. Jadi aktivis-aktivis pinter kayak Mas Gibran ini bisa nanti diijon oleh partai politik ya. Ini ya itu bisa positif, bisa negatif asal dilakukan dengan baik ya. Asal itu tadi kita tidak mendorong kampanye yang emosional dan provokatif, tetapi lebih kepada yang intelektual dan analitis. Baik, terima kasih Pak Norma. Kita sapa dulu mahasiswaku, masih semangat? Masih ya, harus semangat sampai nanti. Karena setelah ini kita akan ada UAS, ujian akhir sekolah. Bersama dengan para dosen tamu dan juga mahasiswa kebanggaan saya yang sudah hadir pada sore hari ini. Jadi nanti harus belajar ya, dipersiapkan ya. Nah, namun UAS akan kita lakukan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di kelas 5, kelas politik masyarakat. 101,1 FM Cakra Radio, mengudara membuka cakrawala. Makasih ya sayang, udah anterin aku pulang. Ya sayang, aku pulang dulu ya. Hati-hati. Adik ngagetin. Kakak tadi diantar pacarnya ya? Aku aduin mama nih. Mama. Diem. Jangan kasih tahu mama. Nih. Iya, nanti kakak topapin akun FF kamu. Tapi jangan kasih tahu mama kalau kakak punya pacar. Oke? Oke, gitu dong. Wah, masih kecil sudah diajari suap. Yuk, hindari perilaku korupsi untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Cakra Radio. ...101,1 FM Cakra Radio, mengudara membuka cakrawala. Anda masih bersama kami di 101,1 FM Cakra Radio, mengudara, membuka cakrawala. Ya baik, Sobat Cakra, di segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai tentang aturan MK hingga pendapat dari beberapa mahasiswa mengenai tentang kampanye di lingkungan kampus. Permisi, paket. Oh, apa ini? Terima kasih. Wah, ya mahasiswaku, baru saja kita telah mendapatkan paket UAS, ujian akhir sekolah. Saatnya UAS, ujian akhir sekolah. Nah jadi di depan saya ini yang sudah saya pegang sudah ada soal ujian akhir sekolah. Kelas 5 Universitas Cakra. Sangat rahasia ya Pak ya, dilihat dulu dokumennya belum saya buka sama sekali. Nah jadi di ujian akhir sekolah ini nanti kita akan mendapatkan soal yang akan kita tujukan kepada para dosen tamu undangan dan juga mahasiswa kebanggaan saya Mas Gibran. Dan juga kami akan berikan kesempatan juga bagi para mahasiswaku yang lain untuk menjawab pertanyaan di ujian akhir sekolah ya. Udah gak sabar mahasiswaku? Sudah belajar belum tadi? Sudah siap jawab pertanyaan ya? Ya sebelum kalian jawab pertanyaan kita coba buka dulu soal untuk para dosen tamu undangan ya. Bisa dilihat ya Pak ya, saya buka. Oke, kita buka dulu.
Soal pertama kita buka, ditujukan kepada siapa ya? Oke. Soal pertama ditujukan kepada sebentar. Ya, soal pertama ditujukan kepada Pak Ahmad Norma. Sudah siap Pak Norma? Sudah. Baik. Pertanyaannya adalah, Pak Norma, pernah nggak mager ke kantor? Ya, silakan Pak Norma bisa dijawab. Tidak pernah. Karena kalau tidak ke kampus, tidak absen, uang makannya dipotong. Seperti itu, sayang sama uang makan ya Pak ya. Ya, walaupun mungkin ada alasan lain kenapa Bapak nggak mager ke sekolah atau ke kantor maksud saya? Ya, kampus itu akan merefresh ya. Kalau sama seperti teman-teman mahasiswa ya, kalau kita ke kampus itu ada energi tersendiri. Kita ketemu dengan mahasiswa, dengan dosen, karena kalau sebagai akademisi tentu ke kampus itu seperti ngecas, ya, ngecas energi akademik. Bertemu sama mahasiswanya senang ya Pak ya berarti? Senang. Atau mungkin karena rumahnya Pak Norma dekat dari kantor? Kebetulan rumahnya dekat juga. Ya. Berarti nggak mager ya mahasiswaku. Jangan mager ya ke kampus ya. Oh. Harus rajin. Jangan titip absen, oke? Langsung aja. Oh, sebelumnya tepuk tangan dulu buat Pak Norma udah jawab. Oke, selanjutnya soal kedua ditujukan kepada Bapak Dani Kurniawan. Sudah siap Pak Dani? Siap. Nah, pertanyaannya, Pak Dani, pernah nggak bilang OTW padahal belum jalan? Silakan Pak Dani. Pernah. Pernah. Kapan Pak Dani? Terutama kalau pas weekend itu, pas weekend kemudian ada janjian sama istri gitu, biasanya istri jalan dulu gitu kan. Nah kemudian ayo udah 10 menit nih, nah, seperti itu. Iya sebentar, gitu. OTW ke sana, gitu. Ternyata kita baru bangun tidur. Yang bilangnya OTW sebentar, padahal sebenarnya baru mandi, baru dandan. Gitu. Itu sering Pak, biasa ya. Saya temu juga mahasiswa-mahasiswa saya. Atau jangan-jangan tadi Pak Dani juga seperti itu ke sini? Tidak. Oh, tidak. Karena memang ada accident ya di stasiun Serawat ya. Ada kepentingan ya berarti ya. Oke, tepuk tangan mahasiswaku untuk Pak Dani. Nah, pertanyaan terakhir sudah pasti ditujukan pada Mas Gilbran Muhammad nih. Mas Gilbran, pertanyaannya, pernah nggak sih Mas ngebon ke ibu kantin? Waduh. Alhamdulillah belum pernah ya Mbak ya, karena kebetulan tadi dari SMP sampai SMA di pondok, kemudian di SD juga sekolah Islam dan gak ada kantinnya, kita gak boleh jajan keluar, setiap pagi dikasih snack, jadi gak ada kesempatan buat ngebon. Kalau di kuliah, alhamdulillah juga belum pernah ngebon ya, karena udah mulai ada kris, jadi ini bukan endorse ya, tapi udah mulai ada kris dan mempermudah kita lah untuk berinteraksi, bertransaksi. Oh belum pernah ngebon ya? Belum pernah. Dan doakan janganlah Mbak. Oh. Atau siapa tahu memang Mas Gilbran ini jarang jajan, mungkin hobi masak atau gimana? Waduh, sering jajan cuman alhamdulillah belum ngebon aja. Oh belum, jangan sampai ya. Siap. Oke, tepuk tangan dong mahasiswaku untuk para dosen tamu dan juga mahasiswa undangan saya tadi Mas Gilbran. Selanjutnya masih ada satu soal nih teman-teman. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Nah, untuk soal terakhir ini adalah soal yang ditujukan untuk para mahasiswaku semua yang nanti akan dibacakan oleh salah satu dosen tamu undangan di sini. Mungkin ke Pak Dani atau Pak Norma? Pak Norma. Pak Norma saja. Oke, boleh. Silakan Pak Norma bisa dibacakan. Ini dia pertanyaannya ditujukan untuk mahasiswa semuanya. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan 3 contoh pendidikan politik yang baik untuk pemilih pemula. Ayo silahkan untuk mahasiswaku yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Norma, silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Nasya dari kelas 11. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Norma tadi. Jawabannya memberikan sosialisasi terhadap cara pemilihan yang benar, mengadakan forum diskusi terbuka atau dialog, memberikan sosialisasi terhadap para pemilih pemula untuk tetap beretika dan pandai mengolah informasi yang diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih Tasya. Bagaimana Pak Norma jawabannya? Benar atau salah Pak Norma? Benar. Betul sekali ya Pak Norma ya. Tepuk tangan dulu untuk mahasiswaku ini. Mahasiswa saya ini memang cerdas-cerdas Pak.
dari jurusan ini. Baik, Sobat Cakra dan juga mahasiswaku semua, sebelum kita melanjutkan kelas hari ini dan juga menutup segmen terakhir kita akan minta catatan penting dari diskusi kita hari ini, dimulai dari Pak Norma terlebih dahulu. Silakan Pak Norma. Diskusi kali ini saya kira penting karena pemilu depan itu generasi atau pemilih pemula akan menjadi pemilih paling banyak. Ya, dan mereka habitatnya salah satunya adalah lembaga pendidikan. Oleh karena itu menjangkau teman-teman calon pemilih muda ini lebih baik dilakukan secara sistematik ya, dilakukan di kampus itu meskipun ada risikonya, tetapi menurut saya kalau dijalankan dengan baik dan benar manfaatnya akan lebih banyak, yaitu menjadikan kampanye politik lebih analitik dan tidak gembar-gembor atau hura-hura. Baik, berarti harus dijalankan dengan baik dan benar ya Pak ya, terutama apalagi prosedurnya seperti itu. Terima kasih Pak Norma, mungkin dilanjut bisa ke Pak Dani, silahkan. Ya, terima kasih. Artinya dalam kampus sebagai tempat untuk kampanye, saya kira itu bisa menjadi tempat untuk meningkatkan literasi politik seperti itu. Karena kita ketahui bahwa kalau kita berkaca dari pemilih-pemilih sebelumnya, literasi politik kita itu cukup lemah karena hanya sifat permusuhan yang dikedepankan. Harapannya dengan kampus itu bisa memberikan ruang dialogis, ruang intelektual, sehingga akan meningkatkan literasi politik kita dari yang emosional menjadi rasional. Itu saja Pak, terima kasih. Jangan gampang terprovokasi ya Pak ya? Iya, seperti itu. Sekali. Jangan mengedepankan perasaan seperti itu. Iya, tetap jadi pemilih yang rasional. Ya. Begitu ya mahasiswaku? Baik, yang terakhir dari Mas Gilbran. Silakan Mas Gilbran, catatan penting dari diskusi kita hari ini. Kampanye di kampus harapannya menjadi sarana screening calon pemimpin bangsa dan menorehkan corak intelektual dalam demokrasi kita. Sekali lagi intelektualisasi demokrasi, dan kita sebagai mahasiswanya Budila tadi juga wajib untuk menjadi agen-agen intelektualisasi demokrasi. Ya, boleh bisa diajakin Mas kalau ada pendidikan politik nanti ya. Nanti hadir aja ke UGM nanti. Oke, siap nanti setelah ini. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk para dosen tamu dan juga mahasiswa saya. Nah itu tadi pembahasan kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan matur suwun untuk Pak Dani Kurniawan dan juga Pak Ahmad Norma serta Mas Gilbran sudah berkenan hadir dan berdiskusi bersama di kelas 5 ini. Ibu Della juga ucapkan terima kasih kepada mahasiswaku semua dan juga Sobat Cakra yang telah bergabung baik melalui telepon interaktif dan juga live YouTube serta Instagram di imix.id. Saya Della Yauma selaku dosen di kelas 5 pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan kelas 5, kelas politik masyarakat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat datang di kelas 5. Kelas politik masyarakat.
101,1 FM Cakra Radio, mengudara membuka cakrawala.